Meski Indonesia mayoritas beragama Islam, namun tahukah kamu bahwa pahlawan yang berjasa tersebut ternyata beberapa di antaranya bukanlah seorang Muslim? Siapa sajakah mereka? Yuk, simak berikut ini. Sisingamaraja 12 yang diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 1961 juga sama berpolemiknya, juga tentang agamanya. Bernama lengkap Patuan Bosar Sinambela dengan gelar Ompu Pulau Batu, Sisingamaraja 12 adalah Raja Negeri Toba, Sumatera Utara. Getol melawan pendudukan Belanda di wilayahnya, namanya pun diabadikan sebagai nama kawasan di banyak wilayah di Indonesia. Meski saja agama selalu menjadi persoalan remeh yang diperdebatkan. Diklaim beragama Islam karena pengaruh Hindu dan Islam yang kuat dalam doa-doa Sisingamaraja. Seperti yang dituliskan di laman ini, sebagian mempercayai bahwa sosok ini menganut agama tua orang Batak sebelum agama Ibrani masuk ke Nusantara, yakni Parmalim. Setelah agama monoteis masuk, diisukan bahwa ia memeluk Islam pada tahun 1880-an. Tapi melansir tagar.id, peneliti budaya Batak Thomson Hutasoit mengatakan bahwa Sisingamaraja bukan Islam, bukan pula Hindu. Ketika ia ditanya nomensen tentang agamanya, Sisingamaraja 12 menjawab, agamanya di atas segala agama. Sisingamaraja 12 juga tak pernah menyebut dirinya Parmalim. Tidak pula ia pernah menyebut diri sebagai Parbaringin. Soal klaim agama, kisah gerilyawan dari Maluku, Pattimura yang paling lucu. Bulan Juni tahun 2022, ceramah Ustadz Adi Hidayat viral mengklaim nama asli Pattimura adalah Ahmad Lusi. Nama Thomas Matulesi dianggapnya sebagai pemberian Belanda untuk menghilangkan unsur Islamnya. Dari laman tokoh Indonesia disebutkan, nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku pada tahun 1783. Dari orang tua bernama Frans Matulesia dan Francina Silahoi, dan ia meninggal tahun 1817. Tapi dari laman Detik dituliskan bahwa keluarga Matulesi menyatakan sejarah Kapiten Pattimura yang diakui negara selama ini adalah keliru. Pattimura dikatakan berasal dari Pulau Haruku, Provinsi Maluku. Klaim ini sekaligus membantah agama Pattimura. Ditetapkan menjadi pahlawan pada tahun 1973, Kapiten Pattimura adalah julukannya. Thomas Matulesi adalah nama aslinya dan beliau adalah penganut Kristen. Wage Rudolf Supratman, disingkat WR Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya, adalah guru, wartawan, violinis, dan komponis kelahiran 19 Maret 1903. Namun kelahiran versi pertamanya lah yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Musik Nasional, yakni 9 Maret. Berkat jasanya menciptakan lagu Indonesia Raya, ia pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1971. Meninggal di usia relatif muda di 35 tahun, Supratman juga menggarap lagu nasional di usia yang masih muda yaitu 25 tahun. Tapi karena lagu itu pula lah Supratman diburu polisi Hindia Belanda. Supratman bersekolah di Makassar, anak dari seorang tentara KNIL, Jumono Senen Sastro Suharjo, yang disebut-sebut adalah seorang pendeta Protestan. Hal inilah yang menjadi perdebatan, karena ternyata selama ini umum diketahui bahwa beliau adalah seorang Katolik. Apalagi banyak sekolah Katolik yang menggunakan namanya. Seperti sekolah SMA Katolik Supratman di Samarinda, Kalimantan Timur. Di laman ini dituliskan bahwa ia beragama Kristen. Begitupun di laman katoliku.com. Dari laman Cahaya Kristus 7 dituliskan bahwa nama beliau tercatat Keuskupan Agung Jakarta sebagai umat Katolik. Dari Flores News juga dituliskan, beliau adalah penganut Katolik yang taat. Polemik ini juga sama terhadap Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini, pahlawan Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan nasional. Hidup di lingkungan bangsawan dengan nilai-nilai Islam Jawa, tersiar cerita
bahwa ia sangat kesusahan membaca Al-Quran dan bahasa Arab. Pergulatan batinnya inilah yang membuat orang-orang berspekulasi tentang agamanya. Bahkan mengutip ulasan khusus di Liputan 6, Kartini sempat mengaku sebagai anak Buddha saat ia diobati atas penyakitnya. Namun bagi sejarawan Islam Tiar Anwar Bahtiar, sangat sulit mengatakan apa agama Kartini selain agama Islam. Kelahiran 21 April 1879 di Jepara, Kartini adalah putri dari seorang pejabat di masa Hindia Belanda, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Dari garis keturunan ayahnya ini bisa dilacak hingga ke Hamengkubuwono VI dan ke Kerajaan Majapahit. Sebagai keturunan bangsawan, Kartini memiliki keistimewaan bisa mengenyam pendidikan terbaik. Tidak seperti perempuan kebanyakan kala itu, yang juga membuatnya resah dan dituangkan ke dalam surat-surat. Diterbitkan dalam bentuk buku Habis Gelap Terbitlah Terang oleh Armin Pane. Jenderal Gatot Subroto saja melansir Tirto meski menjelang wafatnya, beliau mengucapkan syahadat, semasa hidupnya ternyata ia adalah pemeluk agama Buddha. Ia lahir tahun 1907 di Banyumas, Jawa Tengah. Mengikuti ajaran Buddha tahun 1960, ia kemudian diangkat menjadi Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi pada tahun 1982. Masuk TNI setelah Indonesia merdeka, beliaulah yang membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal TNI saat ini. Hingga akhirnya beliau meninggal pada tahun 1962, Jenderal Gatot Subroto langsung ditetapkan sebagai pahlawan nasional. I Gusti Ngurah Rai adalah prajurit Bali yang juga ikut membentuk TKR dan menjadi komandan di wilayahnya. Sudah terdengar dari namanya, Ngurah Rai lahir tahun 1917 di Badung, Bali dan digelari pahlawan nasional tahun 1975. Beliau dikenal sangat pemberani dan anti kolonial. Ia sampai menjadi intel untuk sekutu pada masa pendudukan Jepang. Dan soal agama, Ngurah Rai adalah penganut Hindu yang taat dan berzodiak Aquarius. Jika agama seseorang bisa terlihat dari namanya, maka Slamet Riyadi akan dikira sebagai seorang muslim mungkin. Anggota TNI pelopor terbentuknya Komando Pasukan Khusus atau Kopassus ini adalah muslim awalnya. Namun selama masa gerilya setelah proklamasi kemerdekaan, ia berpindah agama setelah mendengar lantunan lagu gereja, lalu menambahkan nama depan menjadi Ignatius Slamet Riyadi. Ya, beliau menjadi penganut Katolik Roma yang taat. Kisah yang sama dialami Letjen Urip Sumoharjo. Jenderal ini juga Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Adalah peletak dasar organisasi ketentaraan modern di Republik ini dan diangkat menjadi pahlawan nasional setelah beliau wafat. Lahir tahun 1893 dengan nama kecil Muhammad Siddiq dan diharapkan bisa menjadi haji yang mabrur. Tapi perjalanan orang beda-beda. Tak sampai ke Mekah, ia bahkan berpindah agama menjadi umat Katolik. Ya, agama bukanlah menjadi soal, apalagi dengan semua kontribusi yang telah mereka berikan. Nama saja tak ada artinya, apalagi agama yang dianutnya.